Bab 1. Seperti rubah ke liang, seperti elang ke eria. Dia pasti memiliki kehidupan sebelum ini. Seorang ibu, seorang ayah, sebuah rumah, mungkin saudara perempuan atau saudara laki-laki. Tapi itu sudah begitu lama, terlalu lama. Dan sekarang yang dia tahu hanyalah permainan berdarah. Tangan yang tidak mengenal bentuk lain selain kepalan tangan yang melingkar erat sekitar pedang, mengayun selamanya, menemukan bekasnya melalui kulit dan tulang. Mereka semua mencoba lari, tentu saja. Mereka membangun tembok dan meringkuk di sudut, tapi dia selalu menemukan mereka. Terkadang mereka memohon, terkadang mereka memilih melompat dari tebing daripada menghadapi perhitungannya. Dan terkadang mereka balas menatapnya dengan mata kosong seperti miliknya, dan menyambut kematian dengan tangan terbuka. Itu adalah orang-orang yang paling dia iri. Technoblade tidak pernah mati. Mereka berbisik di sekitar api unggun dan tumpukan kayu pemakaman. Dia berdoa agar itu tidak benar. Suara-suara itu menuntunnya ke kerajaan dan sirih dan kota-kota. Tidak peduli apa yang mereka tawarkan sebagai imbalan. Suara-suara itu tidak menuntut koin. Mereka menuntut darah. Dia berjuang untuk pria pemberani dan pria bodoh, raja serakah dan pemberontak bermata bintang. Dia berjuang untuk pasukan yang pasti akan gagal dan menyeret mereka ke dalam cahaya kemuliaan. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak sekutu yang telah dia lawan bersama. Setelah beberapa saat, nama dan wajah mereka telah memudar ke dalam ingatannya yang kabur. Dan kemudian ada malaikat maut. Dia adalah salah satu dari sedikit orang dengan reputasi yang menyamai Technoblade. Dia pernah mendengar tentang malaikat itu melalui cerita-cerita, bisik-bisik, dan potongan-potongan gosip di kedai minuman. Saya mendengar dia memiliki sayap obsidian, kata seorang pelindung kepada yang lain sambil minum bir. Saya mendengar dia pernah membantai seluruh pasukan sendirian. Dia bahkan membuat Dewa Hijau takut. Technoblade mulai membayangkan pria yang kejam, seorang tukang jaga abadi dengan seringai celaka yang sama dengannya. Tapi Pilzah bukanlah malaikat pembalas dendam. Dia hanya Pilzah. Mereka bertemu secara kebetulan di tanah es dan salju dan tandus. Tapi mereka menyelesaikannya dengan cepat, bersama-sama. Pertama sebagai sekutu, dan kemudian sebagai teman. Melalui semua itu, Pilzah malah tersenyum alih-alih menyeringai. Tertawa bukannya terkekeh. Pada hari-hari yang lebih tenang, mereka menghabiskan waktu dengan minum teh dan catur, serta meditasi hening yang menenangkan jeritan di kepala Tenno, meski hanya sebentar. Kamu tahu, kata Tenno dalam salah satu pertandingan sparring mereka. Mereka harus tetap bugar, tentu saja, karena masa damai tidak pernah bertahan selama yang diharapkan orang. Cerita tidak pernah berbicara tentang sisi dirimu yang ini. Pilzah telah berhenti. Senyum kecil geli di wajahnya. Oh, katanya. Kalau begitu, apa yang dibicarakan di cerita-cerita itu? Mereka memanggilmu malaikat maut. Techno berusaha keras saat bisa melakukan serangan gencar pada pedang tumpulnya. Mereka bilang kau meninggalkan jalan kehancuran di belakangmu. Tidak ada apa-apa, Techno menangkis dan melanjutkan serangan. Bahwa tidak ada yang suci bagimu. Pedang mereka bertemu. Mereka saling mendorong, mencoba menang. Dan hanya karena mereka berdiri sangat dekat, Techno menyadari perubahan di mata Pilzah. Rasa dingin sesaat yang sama brutalnya dengan badai salju yang mengamuk di luar. Itu ada di sana dan hilang dalam sekejap, lalu terang kembali. Dan Pilzah tertawa saat dia melawan pedang Techno. Cerita adalah hal yang aneh, kata Pilzah sambil mengambil pedang lagi.
memberi Tekno waktu untuk menghindar. Beberapa dari mereka benar. Dia bergerak begitu cepat. Tekno tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di saat Pilza mendorongnya dengan gagang ke tulang rusuk, menjatuhkan Tekno ke belakang ke lantai ruang pelatihan. Tekno berlutut, tapi Pilza sudah berdiri di atasnya dengan pedang terangkat tinggi di atas kepalanya. Matanya berkilat dengan emosi yang tidak bisa ditebak oleh Tekno. Untuk sekali dalam hidupnya yang abadi, berlutut di sana di depan orang pertama yang disebutnya sebagai teman. Tekno belum merasa diburu. Dan kemudian Pilza menurunkan senjatanya. Dia tersenyum lembut ke arah Tekno. Senyum lembut yang biasa dilakukan Tekno, dan mengulurkan tangan bersarung pada Tekno. Dan beberapa di antaranya tidak. Pilza mengakhiri. Jadi terbaik dari 2 dari 3. Kamu bajingan, kata Tekno bercanda. Bahkan saat suara-suara itu berteriak, lari, lari, lari. Dia mengambil tangan Pilza yang ditawarkan dan menarik dirinya ke samping pria yang dia yakin bisa memotongnya menjadi 2. Tidak peduli seberapa tumpul mata pedang itu. Ketika Pilza dengan sabar memindahkan Tekno melalui semua kesalahan yang telah dia lakukan, hal-hal kecil seperti penempatan kaki dan pegangan gagangnya berjarak 1 inci, Tekno menemukan bagian yang sama lucu dan menakutkan bahwa terlepas dari pertempuran berdarah selama ribuan tahun, itu hanya membutuhkan 1 menit. Beberapa menit perdebatan bagi Pilza untuk menemukan kekurangan dalam tekniknya. Tapi sekali lagi, teknik Tekno tidak pernah dipoles. Hanya butuh 1 ayunan brutal untuk menjatuhkan kebaikan orang. Sesuatu memberitahunya bahwa Pilza akan lebih sulit dibunuh daripada itu. Mereka menaklukkan bangsa-bangsa, dia dan temannya yang berambut emas. Mereka bermandikan kemuliaan. Dewa Gembar bersinar di tengah ladang berdarah. Tetapi ketika kerajaan mereka tumbuh, begitu pula musuh-musuh mereka. Mereka datang berbondong-bondong hari demi hari, dan tak lama kemudian Tekno lupa bagaimana rasanya kedamaian. Siang terasa panjang dan malam lebih panjang. Setiap gerakan berkedip adalah mata-mata dalam bayang-bayang. Setiap sekutu berpotensi menjadi pengkhianat. Setiap kata adalah pernyataan perang. Rumah mereka telah menjadi sasaran 1000 tentara. Melalui semua itu, satu-satunya kostata adalah Pilza. Sampai dia menghilang. Tekno suatu hari hanya melihat ke atas dari peta yang merinci garis musuh dan menyadari bahwa dia telah berbicara dengan udara kosong. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia sendirian, duduk di perpustakaan berdebu dengan teh basi tak tersentuh di sudut. Dia tidak tahu apakah Pilza pernah mengatakan dia akan pergi atau apakah dia pergi begitu saja saat dia datang tiba-tiba dengan cepat seperti badai salju. Setelah itu, hampir tidak ada guna yang mempertahankan kekaisaran. Lagi pula, suara-suara itu mulai bosan. Mereka menginginkan lebih, pertarungan baru, lebih banyak cerita. Jadi Tekno mengambil pedangnya dan perisainya dan meninggalkan kapalnya. Dia telah melakukan jutaan kali sebelumnya, tetapi memikirkan papan catur yang tergeletak tidak terpakai di kastil yang runtuh membuatnya merasakan sesuatu yang hampir disesali. Tekno menjelajahi dunia, mencoba menenangkan suara-suara itu. Tak satu pun dari mereka puas. Tidak peduli berapa banyak kekacauan yang dia tangani. Selalu ada lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi dia bekerja. Dia tidak tahu berapa lama yang dia ingat dari saat berdarah itu adalah perasaan tidak terpenuhi. Seperti sebuah cerita yang belum selesai tengah jalan. Bertahun-tahun, dekade, mungkin lebih.
itu tidak penting. Pada akhirnya dia tahu, semuanya akan sama. Dunia akan berakhir, dan dia akan tetap tinggal, selalu berjuang, selalu sendirian. Dia tidak tahu apa yang membawanya ke kerajaan sejak awal. Apakah dia benar-benar harus melihatnya sendiri? Apakah itu hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya? Apakah dia bosan? Atau apakah dia mendengar tentang kerajaan yang tidak tersentuh oleh perang dan dendam kecil tetangganya, menjaga kedamaian dan kenetralannya selama 1 abad, dan menganggapnya sebagai tantangan? Apapun itu, ketika Teknobli berdiri di bawah bayang-bayang kastil berlapis emas, menyaksikan benderanya berkibar dengan malas di tiup angin musim panas, dia merasakan kedipan emosi yang dulu akrab muncul di hatinya. Ada sesuatu tentang dinding batu besar dan menara yang menjulang ke langit yang mengingatkannya pada istana yang berbeda, suatu tempat yang dingin dan jauh. Orang asing, salah satu penjaga di gerbang memanggil. "Kamu jalan-jalan?" Teknobli berhenti mendengar nada ceria pria itu. Sebagian besar penjaga yang melihat pedang Tekno dan jubah merah darah dengan cepat menarik senjata mereka. Tetapi selain tombak yang tampak lebih dekoratif daripada mengancam, penjaga di gerbang tampaknya tidak waspada sama sekali. "Keangkuhan," kata suara-suara itu. "Ini adalah kerajaan keangkuhan." "Mungkin," gerutu Tekno, menuruti penjaga itu. "Meskipun kurasa aku lebih penasaran dengan bagian dalamnya daripada bagian luarnya." "Kenapa kamu tidak mengatakannya saja?" Penjaga itu memanggil Tekno ke depan. "Kastil selalu terbuka untuk turis. Masuk saja." Begitulah cara Tekno menemukan dirinya berjalan dengan santai menyusuri aula kastil yang dalam keadaan normal. Dia akan menyerbu. Pedang terhunus. Para penjaga benar-benar membatasi persenjataannya dan membuatnya membuang pedangnya di pintu. Seolah-olah Teknobli membutuhkan lebih dari sekedar tangannya. Dan terkadang bahkan bukan itu. Untuk menimbulkan kekacauan. Kelemahan kastil dalam keamanan tidak sebanding dengan kemewahan di dalamnya. Karpetnya rimbun melembutkan langkah Tekno. Permadani yang elegan menghiasi dinding. Bunga bermekaran dari vas setinggi dia. Dan lukisan cat minyak dalam bingkai berlapis emas. Lukisan pemandangan kusyuk. Hewan liar berkeliaran di taman budidaya. Anak laki-laki berambut gelap menunggang kuda putih. Sedikit senyum di sudut mulutnya. Dan raja berhenti di bawah lukisan, terletak di antara vas bunga iris. "Ah," pikirnya, "itu sebabnya. Bukan keangkuhan yang membuat kerajaan ini berpikir mereka dilindungi dari segalanya. Itu adalah raja mereka." Diberi cat dan bayangan, dia tampak seperti yang diingat Teknobli. Tahun-tahun tidak meninggalkan bekas di wajahnya yang abadi. Dia berdiri di belakang singgasana sederhana. Tangannya diletakkan dengan lembut di bahu seorang wanita berambut hitam yang pasti menjadi ratunya. Di pelukan ratu adalah balita berambut emas. Tidur nyenyak di lantai dekat kakinya, dengan kaki disilangkan di bawahnya. Ada anak lain, lebih tua, dengan lingkaran emas terletak di ikal coklatnya. "Wilby," suara melengking seorang anak terdengar di aula. Tangan Teknobli secara naluriah gatal mencari pedangnya saat dia berbalik dari lukisan itu dan mendapati dirinya berhadapan dengan anak laki-laki yang sama dari lukisan itu.
pangeran. Dia tinggi, kurus, wajahnya masih menunjukkan jejak samar masa kanak-kanak. Dia tidak mungkin lebih dari 14 tahun. Dalam lukisan itu, dia menyeringai. Selama diabadikan dalam kegembiraan. Tapi di sini, dia menatap. Matanya yang gelap terfokus secara tidak wajar. Seolah-olah Tekno adalah buku yang sangat menarik yang diam-diam dia pisahkan di kepalanya. Tekno telah melihat ekspresi itu berkali-kali di wajah para jenderal. Keriputnya melihat pengaturan medan perang. "Halo," kata sang pangeran dengan hati-hati. Teknoblade mendapati dirinya mengangkat tangannya dalam gelombang kecil. "Halo, Wilby, tunggu aku." Suara pertama memanggil lagi, kali ini lebih dekat, dan mengumumkan kemunculan anak lain di tikungan lorong, dengan pakaiannya yang mewah, dan sepasukan kecil pelayan yang mengikutinya dengan gelisah. Ini hanya bisa menjadi pangeran yang lebih muda, hampir tidak lebih dari seorang bayi dalam lukisan itu, tetapi sekarang berusia 6 tahun yang agak keras. Lebih mudah berbaris dengan sengaja menuju kakak laki-lakinya, Wilby, dan menempel dengan pasti di sisinya saat mereka berdua menatap Tekno. "Dan siapa Anda?" kata pangeran kecil dengan nada mengancam. Tapi dia terdengar seperti dia yang sebenarnya seorang anak kecil. "Pengunjung," kata Tekno, tidak yakin apa yang harus dikatakannya sekarang. "Apakah kamu datang untuk bertemu dengan ayah kami?" tanya pangeran yang lebih tua dengan nada yang jelas lebih datar. "Kamu tidak bisa," bentak sang pangeran yang lebih muda sekaligus mengencangkan cengkramannya di bagian depan kemeja kakak laki-lakinya. "Ayah berjanji hari ini adalah hari kita bersamanya. Jadi kamu bisa pergi sekarang, terima kasih." "Dirimu." "Tapi Wilbur," kata ayah. "Aku tahu apa yang ayah katakan, Tommy." Pangeran yang lebih tua, Wilbur. "Kalau begitu, bukan Wilby." Tuhan tahu apa yang akan dikatakan dan dilakukan Tekno jika pria itu benar-benar menamai putranya Wilby. Masih menatap Tekno seperti burung pemakan bangkai menunggu hewan sekarat jatuh. "Jadi, pengunjung, apa urusanmu di sini?" Kata Teknoblade. "Saya sedang berkunjung, melihat-lihat. Saya seorang musafir." "Pertama Anda adalah pengunjung, dan sekarang Anda adalah seorang musafir." Senyum tersungging di bibir sang pangeran. "Pertukaran ini akan jauh lebih mudah jika kamu memberitahu namamu." Teknoblade melirik para pelayan yang melapisi aula di belakang para pangeran. Jelas dalam jarak pendengaran, tetapi dengan patuh menjaga ilusi privasi. Tetapi jika dia mengenal ayah mereka sama sekali, dia akan tahu bahwa sebagian besar penjaga yang berdiri di sekitar putranya adalah pembunuh yang mematikan. Dia hanya tidak mengantisipasi kedatangan dewa. Apa yang akan mereka lakukan jika mendengar namanya? Akankah ada di antara mereka yang mengenalinya? Akankah mereka tahu apa artinya jika dia berdiri di hadapan pangeran muda mereka? Berapa lama mereka akan bertahan melawan dia? Saat dia melihat ke bawah, kedua saudara laki-laki itu, dia menemukan mereka kecil. Dia bisa menghancurkan mereka di bawah tumit sepatu botnya seperti semut. Namun sebaliknya, Tekno mendapati dirinya berkata, "Nama saya Teknoblade."
Teknoble mengangkat matanya dari para pangeran muda dan mendapati dirinya menatap ayah mereka. Ilza berdiri di ujung lorong, tidak diragukan lagi. Mengikuti irama suara anak-anaknya yang familiar, dia melirik mereka datang. Sekarang masih berdiri di depan Teknoble seperti domba tanpa disadari menunggu disembelih. Tapi mata Pilza tidak menunjukkan rasa takut. Alih-alih ketika dia melihat kembali ke Tekno, dia hanya tersenyum. Wajahnya melunak dengan kelegaan yang biasa. Ekspresi seorang pria setelah perang yang panjang dan sengit. Akhirnya melihat kedamaian di Cakrawala. Teman lama, kata Pilza. Senang bertemu denganmu lagi. Pengkhianat, suara-suara berteriak. Pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Ayah, suara Wilbur membawa mereka kembali ke dunia nyata. Ini adalah kastil yang berbeda, waktu yang berbeda. Apakah kamu kenal orang asing ini? Ya, tentu saja, Wilbur. Tommy memutar matanya. Ayah baru saja menyebutkan namanya, bukan? Teknoble, itu nama yang bodoh. Tommy, Ilza menegur. Tanpa semangat di balik kata-katanya, dia mendekat ke mereka. Langkahnya tenang dan datar. Para pelayan yang mengikuti kedua anak laki-laki itu membungkuk untuk menghormati bawahan mereka. Meskipun dia tidak mengenakan mahkota, nyatanya dia terlihat seperti seorang musafir seperti halnya Tekno. Mengenakan celana dan kemeja sederhana, cocok untuk dipadu-padankan, cocok untuk pria yang sedang berlari. Sudah lama sekali, kata Pilza ketika dia mencapai mereka. Letakkan tangannya dengan lembut di atas kepala pirang Tommy. Bocah itu melengkung ke arah sentuhan seperti bunga matahari yang menggampai ke arah matahari. Teknoble tidak tahu apakah langkah itu diperhitungkan atau hanya tindakan kasih sayang yang sederhana, atau mengenal Pilza. Keduanya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarku? Ulang Tekno dengan kaku. Rasakan hawa dingin yang familiar menjalar ke tulangnya. Phil, aku sebenarnya. Selah Pilza. Sebelum berlutut untuk menatap mata anak buahnya. Wilbur, ajak adikmu ke taman sebentar ya. Wilbur cemberut. Sekali ini terlihat seperti anak laki-laki seusianya. Tapi kamu bilang, aku tahu apa yang aku janjikan, dan aku menepati janjiku, bukan? Pilza mengacak-ngacak rambut Wilbur, dan kemudian rambut Tommy. Aku akan bergabung denganmu sebentar lagi. Saya hanya perlu berbicara dengan Teknoble di sini. Wilbur menatap ayahnya untuk waktu yang lama, seolah menimbang kebenaran kata-katanya sebelum mengangguk. Dia memegang tangan adiknya dan mulai membawanya pergi. Ayo Tommy, katanya. Ayo bermain di luar. Teknoble tetap saja nama yang bodoh, gumam Tommy saat mereka melewatinya, diikuti oleh para pelayan mereka. Wilbur menatap mata Teknoble sesaat sebelum mereka pergi, menyusuri lorong, menghilang dari pandangan, meninggalkan Teknoble sendirian dengan sang raja. Teknoble menoleh ke arah Pilza, teman lamanya, dan menemukan senyum terhapus dari wajahnya. Pilza menunjuk ke lorong. Mau berjalan denganku? Teknoble hanya bisa mengangguk dan mengikuti Pilza. Mereka diam saat mereka berjalan,
Tekno mengingat hari-hari seperti ini selama mereka bersama. Hari-hari panjang dalam kesunyian yang menyertai saat mereka hidup bersama. Namun ada yang berbeda kali ini. Ada keunggulan. Tekno bisa merasakan Pilza mengukurnya, menghitung senjata tersembunyinya, menghitung peningkatannya pada gilirannya. Tekno memetakan rute pelariannya saat bisa membawanya melewati aula, lalu menaiki tangga yang menyapu. Dia tidak ingin mengharapkan kekerasan dari Pilza, tetapi dia juga tidak berharap akan tertinggal. Mereka mencapai balkon yang menghadap ke taman, tempat sebagian besar bunga di dalam ruangan pasti berasal. Wisteria dan ipih tumbuh di sekitar pilar member, rumpun mawar dan dandelion serta angelir bermekaran secara massal di kaki patung batu yang rumit. Di tengah taman ada pohon weeping willow. Cabang-cabangnya memberi keteduhan bagi dua anak laki-laki yang saling berkejaran melintasi rerumputan. Tawa mereka bergema di seluruh rawa, bahkan sampai ke Tekno dan ayah mereka di balkon yang tinggi. Untuk sementara, mereka berdua hanya memperhatikan kedua pangeran itu. Wilbur jelas lebih cepat dari Tommy, tapi dia memperlambat langkahnya cukup untuk adik laki-lakinya bersenang-senang mengejar tumitnya. Mereka segelintir. Nada lembut Pilza mengalihkan perhatian Tekno dari para pangeran. Raja hampir tersenyum, tetapi kilatan keras di matanya tidak hilang. Wilbur lebih pendiam sebelum Tommy lahir. Seorang kutu buku kecil bersembunyi di kamarnya sepanjang hari. Tapi aku punya firasat, kau tidak mampir untuk cerita konyol seperti itu. Pilza berbalik ke arah Tekno. Jadi silakan, biarkan saya memilikinya. Tekno tidak tahu apa yang harus dia rasakan. Dia tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Selama bertahun-tahun, dia menyingkirkan Pilza dari pikirannya, bertekad untuk melupakan jeda kedamaian itu. Dia telah membiarkan kenangan itu membusuk seperti luka yang tidak diobati. Dan sekarang dia pikir dia lebih baik mati karena infeksi daripada mengakui dengan lantang bahwa itu nyata, bahwa rasa sakit itu memang ada. Aku tidak bermaksud mampir, kata Tekno akhirnya. Aku tidak tahu tempat ini milikmu. Aku bisa pergi jika kamu tidak. Pilza mengelengkan kepalanya. Jangan pergi. Sejujurnya reuni ini tidak bisa dihindari. Atau saya berharap begitu. Sudah berapa lama kamu di sini? Bisa mempertimbangkan. Sudah berapa lama kerajaan ini berdiri? Phil, itu saya tahu. Orang-orang seperti kita tidak dimasukkan untuk tinggal di satu tempat terlalu lama. Pilza menghela napas dan berbalik ke arah cakrawala. Dia menyandarkan tangannya ke pagar besi tempah dan memandang ke tanah di baliknya. Lereng pegunungan yang jauh, kerajaan yang membentang terus dan terus. Tidak menyadari bahwa raja abadi mereka adalah satu-satunya yang berdiri di antara mereka dan kehancuran. Saya menemukan sebuah kota kecil saat saya bepergian, menjadikannya sesuatu yang lebih. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan pergi setelah 1 tahun, dan kemudian menjadi 2 tahun, 3 tahun, 1 dekade. Saya akhirnya pergi sebelum mereka mengetahui mengapa wali kota mereka tidak pernah menua. Tapi kemudian aku tahu saat aku pergi. Ekspresi Pilza menjadi dingin. Mereka dimusnahkan.
Saya kembali dengan semua, dan semuanya telah terbakar habis. Itu hanya habu. Semua yang saya bangun, ada yang selamat tentu saja. Dan mereka menyalahkan pemimpin mereka karena pergi, tentu saja, sebagaimana mestinya. Jadi saya membangunnya kembali dari kota kecil yang hancur menjadi seperti yang Anda lihat hari ini. Sejauh yang diketahui orang-orang, kepemimpinan telah diwariskan dari satu raja ke raja lain yang terlihat samar-samar seperti dia. Saya yakin yang tertua dari mereka memiliki rumor. Tetapi apakah benar-benar buruk untuk diketahui? Teknobleh tidak menyadari sampai Pilza menoleh ke belakang untuk melihatnya, bahwa dia mengharapkan jawaban dari pertanyaannya. Tapi yang bisa dikatakan Teknobleh hanyalah, apakah ini sebabnya kamu meninggalkanku? Tekno, saya mengerti. Kamu mendengar tempat yang kamu cintai dalam masalah. Jadi kamu kembali. Tapi aku tidak. Aku hanya, kenapa kamu tidak membawaku? Ini dia akhirnya, kata Sis, atau sesuatu yang dekat dengannya. Aku akan memburu mereka bersamamu, Pilza. Orang-orang yang melakukan itu di kotamu. Aku akan memberimu pembalasanmu di atas piring perak. Aku akan memberimu dunia. Pilza tidak terlihat bersalah. Dia hanya tampak lelah. Tapi aku tidak memburu mereka. Apa? Orang-orang yang membakar kota saya tidak memburu mereka. Sebanyak yang saya inginkan, mereka sudah lama pergi saat saya tiba. Dan pada saat itu, rakyat saya membutuhkan seorang pemimpin, bukan pemburu. Dan aku tidak membawamu karena aku juga tidak tahu harus kapan, kan? Mereka berdiri di sana, membiarkan kata-kata itu tertahan dalam kesunyian yang merenggang semakin kencang, seperti tali yang melingkari leher Teknobleh. Menyangkalnya. Dia ingin berteriak, bilang aku salah. Ilsa tidak. Aku tidak perlu mendengar ini darimu, sembur Teknobleh. Sumur duka dan kemarahan lama setelah mengering mulai terisi kembali. Apakah putra-putramu tahu siapa dirimu? Siapa kamu? Malaikat maut yang dijinakkan, benar-benar lelucon. Pilza menegang. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya pernah melihat Anda mencabik-cabik seorang pria dengan tangan kosong. Dan sekarang Anda memberitahu saya tentang kepemimpinan, tentang kebaikan. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang kebaikan. Jika saya benar-benar meninggalkan jalan saya, kerajaan saya tidak akan seperti sekarang ini. Anjing peliharaan masih menggigit. Pilza melangkah ke arah sampai mereka saling berhadapan. Terlepas dari tuduhan yang dilontarkan Tekno padanya, terlepas dari sejarah berdarah mereka, Tekno tidak pernah benar-benar melihat Pilza marah. Tapi dia punya firasat bahwa jika dia terus berlari di jalan ini lebih dulu, dia mungkin mendapati dirinya mengetahui sepenuhnya kemarahan teman lamanya. Mata Pilza sekeras batu api, sepecik dari pembakaran. Teknobleh melirik ke arah taman. Phil mengikuti tatapannya sampai mereka berdua balas menatap kedua anak laki-laki di bawah, yang berhenti bermain untuk bertanya-tanya pada ayah mereka dan orang asing itu. Mereka tidak mungkin mendengar apa yang dikatakan Pilza atau Tekno. Tetapi Wilbur berdiri dengan kepala memiringkan rasa ingin tahu ke samping.
seolah-olah dia sedang membalik kata-kata itu. "Ayah," teriak Tommy. "Apakah kamu hampir selesai?" "Hampir," Pilza menjawab kembali. "Aku akan turun, anak-anak." Tommy menyikut Wilbur dan mengatakan sesuatu yang membuat anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian mereka berdua lepas landas, kembali ke permainan mereka, kembali ke masa kecil mereka yang manis. Ketika Teknoblade menoleh ke Phil lagi, ekspresi raja berubah jauh lebih lembut. Tekno bisa hidup 1000 tahun lagi dan masih tidak pernah mengerti betapa mudahnya Pilza menyembunyikan amarahnya. "Aku tidak berusaha untuk..." "Tenang," kata Pilza dengan tenang sekarang, seolah-olah dia sedang memohon kepada seorang anak untuk menghentikan amukannya. Matanya masih tertuju pada putra-putranya di bawah. "Saya puas untuk sementara waktu menyaksikan kerajaan tumbuh, tapi manusia panah ini dan kehidupan mereka yang pendek dan gelisah. Mereka menarikmu, Teknoblade. Saya dulu mengira mereka adalah ngengat yang tertarik pada api, ditakdirkan untuk terbakar untuk hal-hal yang paling tidak penting. Kami telah melihat perang mereka, Anda dan saya. Kami telah melawan mereka. Kami berdua tahu hal-hal yang mereka lakukan satu sama lain." Pilza memegang pagar balkon seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang menjaganya hanyut. "Tetapi selama bertahun-tahun saya juga belajar tentang hal-hal yang mereka lakukan satu sama lain. Hidup mereka akan selalu 1 tahun, 1 minggu, 1 hari singkat. Tetapi tampaknya itu tidak terlalu berarti bagi mereka. Mereka tetap hidup. Mereka tetap mencintai. Maafkan Dewa Tua karena menginginkan bagian dari itu untuk dirinya sendiri." Angin sepoi-sepoi menerpa, membawa serta aroma bunga dan sisa-sisa kesedihan Tekno. Kemarahannya masih ada, dan perasaan pengkhianatan yang begitu besar yang mungkin tidak akan pernah bisa dijembatani. Tetapi kelelahan mulai meredah. Tekno terbiasa dengan perkelahian cepat dan pemburuan panjang. Tetapi pertengkaran verbal bukanlah sesuatu yang pernah dia latih. Karena dia tidak peduli untuk berbicara dengan siapapun yang penting. Sejak selamanya, mungkin. Dan mungkin Pilza juga sudah lelah dengan kehidupan mereka sebelumnya. Selalu berkelahi, tidak pernah aman. Dan meskipun Tekno mengira hanya masalah waktu sebelum permainan perdamaian ini berakhir, dia berpikir mungkin dia bisa mulai memahami mengapa Phil mengambil kesempatan itu. Itu adalah langkah yang bodoh, dan Teknoblade akan mencemoohnya selama sisa hidup mereka yang abadi. Tapi itu bukanlah pilihan terburuk yang pernah dibuat siapapun. Teknoblade telah melihat yang terburuk, dan ini hanyalah setetes air di lautan keputusan yang buruk. Tetap, itu bodoh. Sekali pandang Pilza dan Teknoblade menyadari dia pasti mengetahuinya juga. "Apakah mereka sepertimu?" tanya Tekno akhirnya. Tidak yakin jawaban apa yang ditunggunya. "Anak-anakmu?" Pilza menghela napas. "Saya tidak akan mengharapkan nasib saya pada musuh terburuk saya, apalagi anak-anak saya sendiri." Tangannya mengencang di sekitar pagar. Mereka meniru ibu. Mereka makhluk hidup. Bagus.
dalam segala hal. Saya berterima kasih kepada setiap dewa yang pernah ada untuk itu. Tapi kadang-kadang taknya Tekno saat kandingan berlangsung lama. Ini Wilbur. Dia berbicara tentang suara. Ilza menatap mata Tekno. Percakapan dari masa lalu terputar ulang di benak Tekno. Momen kerentanan di kastil yang tidak jauh berbeda dari kastil ini. Tempat dia menumpahkan rahasianya. Semudah dia menumpahkan darah. Suara-suara itu, Phil. Mereka menuntut darah. Ada penderitaan dunia dalam tatapan Pilza. Beban yang hanya dipahami oleh orang tua yang mengkhawatirkan anaknya. Saya senang dia tidak seperti saya, kata Pilza. Tapi terkadang aku takut dia semakin lama semakin mirip denganmu. Napas Tekno tercekat di tenggorokannya. Dia menahan keinginan untuk melihat ke bawah lagi, untuk mencari anak laki-laki dengan mata kuno di rerumputan. Suara-suara itu mulai bernyanyi. Tidak sendirian, kata mereka. Tidak sendirian. Tidak sendirian. Tidak sendirian. Tidak, kata Tekno, mengepalkan tangannya dan menancapkan kukunya ke dalam daging sampai mengeluarkan darah. Pertobatan hariannya. Dia hanyalah seorang anak kecil. Tekno berhenti. Apa yang dia bicarakan tadi? Apa bedanya dengan Wilbur? Apa rasa sakit yang tiba-tiba di dadanya? Sesuatu yang menceritakan luka yang jauh lebih dalam. Penderitaan yang lebih tua. Dia tidak mengenal bocah ini. Dia seharusnya tidak peduli. Dia tidak peduli. Tapi kemudian Pilza mencengkram pergelangan tangannya, seolah-olah dia tahu Tekno akan lari, dan memaksanya untuk menatap matanya yang tersiksa. Itulah mengapa aku berharap kamu akan datang. Sejujurnya, aku hampir saja mencarimu sendiri. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri, Teknoble. Sebanyak yang saya mau, kamu satu-satunya. Kamu ingin bantuanku? Kata Tekno datar. Tolong saya setelah Anda meninggalkan saya. Setelah kamu mencela caraku dan menyebutku monster. Pilza tersentak. Aku tidak akan pernah memanggilmu seperti itu, temanku. Teman. Kata yang benar-benar dipahami Teknoble pada hari-hari bersalju dan teh manis. Aku tidak berhutang apapun padamu, kata Teknoble pelan. Aku tidak berhutang apapun pada anak itu. Saya tahu. Dan aku punya hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan dengan waktuku. Saya tahu. Setelah semua yang kamu lakukan, aku seharusnya tidak mendengarkanmu sekarang. Aku sebaiknya pergi saja. Aku tahu, Tekno. Aku tahu. Dan kemudian Pilza melakukan sesuatu yang Teknoble tidak akan pernah dalam 100 atau jutaan tahun harapkan dia lakukan. Dia berlutut. Pilza yang pernah menjadi kaisar sekarang menjadi raja, malaikat maut, berlutut di depan Teknoble, mencengkram jubahnya dengan menyedihkan. Rambut emasnya tertunduk. Suara-suara itu panduan rasa muak dan hina. Oh, betapa yang perkasa telah jatuh. Dan ketika Pilza berbicara lagi, suaranya bergetar. Aku minta maaf, sungguh, karena pergi. Tapi saya minta Anda, memohon Anda, untuk melakukan ini untuk saya, untuk anakku, untuk persahabatan yang pernah kita bagi, Tekno.
Silakan, tolong. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang diberikan para dewa kepada kita. Apa yang akan kamu minta aku lakukan? Tuntut Tekno. Suaranya sendiri pecah-pecah. Apa yang kamu harapkan dariku, Pil? Pilza menatapnya. Wajahnya belajar kesakitan. Tinggal, tetap, dan bantu. Sebanyak yang Anda bisa. Dan bersama-sama, mungkin kami juga bisa membantu Anda. Suara-suara berhenti. Sebentar saja. Hanya untuk menarik napas. Karena mereka semua mempertimbangkan bobot kata-kata Pilza. Dan Tuhan, keheningan itu, betapapun singkatnya, adalah hal termanis yang pernah didengar Teknoblade. Kami bisa membantumu. Apa artinya itu? Tepatnya, apa artinya itu? Teknoblade tidak tahu dan tidak peduli. Dia datang ke sini untuk mencari kerajaan damai, dan dia menemukannya. Maafkan Dewa Tua karena menginginkan bagian dari itu untuk dirinya sendiri, kata Pilza. Dan apakah kedamaian itu jika bukan keheningan? Bukankah itu kebebasan pada akhirnya? Jadi, ketika suara-suara itu mulai bernyanyi lagi, seorang pemburu abadi menawarkan tangannya kepada Raja Abadi. Matahari naik lebih tinggi ke arah jantung langit saat Teknoblade menarik Pilza berdiri, dan mereka berada di tanah yang sama sekali lagi. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi tidak ada alternatif yang benar. Jadi, Teknoblade bertemu dengan tatapan teman lamanya dan berkata, "Baiklah, kau dan aku sekali lagi."